Sepakat Kelas. How are you doing everyone? Gimana? Sudah banyak berlatih percakapan dalam bahasa Inggris sehari-hari? Pasti makin tertarik untuk belajar bahasa Inggris kan? Ada berbagai konten menarik di Sepakat Kelas yang bisa kalian akses di media sosial Pemkot Bitung. Jadi, pastikan untuk mengikuti dan stay tune ya. So, in today's class, we're going to learn about another tense. It is present continuous tense. Sama dengan materi simple present tense minggu lalu, materi tentang present continuous tense juga sangat mudah dan praktis, apalagi untuk percakapan sehari-hari. It is easy peasy lemon squeezy. So, keep your eyes on the screen and let's begin. Present continuous tense merupakan bentuk tense yang merujuk pada tindakan yang sedang berlangsung atau dipastikan akan terus berlangsung. Bentuk tense ini identik dengan penambahan ing di akhir kata kerja atau verb one. Berikut formula untuk membentuk kalimat present continuous tense. Subject plus to be plus verb one plus ing plus object untuk membuat kalimat afirmatif atau kalimat positif. Kemudian subject plus to be plus not plus verb one plus ing plus object untuk membuat kalimat negatif. Dan ada to be plus subject plus verb one plus ing plus object untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Masih ingat kan dengan penggunaan subject dan to be dari pembahasan minggu lalu? Selalu diingat ya, sama dengan bentuk nominal simple present, dalam present continuous tense, subject juga tidak dapat dipisahkan dari to be. Jadi, pastikan kalian menghafalkan to be-nya dan jangan sampai salah. Now, let's try with some examples. I am cooking for lunch. Saya sedang memasak untuk makan siang. She is doing an online meeting. Dia, perempuan, sedang melakukan rapat daring. We are not going anywhere during the pandemic. Kita tidak pergi kemana-mana selama masa pandemi. My mom is not scolding me because I did the dishes. Ibu tidak memarahi saya karena saya mencuci piring. Is he playing soccer at the moment? Apakah dia sedang bermain sepak bola saat ini? Are you trying to get a driver license? Apakah kamu sedang berusaha untuk mendapatkan surat izin mengemudi? Present continuous tense digunakan untuk menjelaskan beberapa situasi. Yang pertama, sesuatu yang sedang dilakukan saat itu, yang sedang terjadi, atau yang tidak sedang terjadi jika menggunakan kalimat negatif. Contohnya, I am waiting for my package to arrive. Saya sedang menunggu paket saya tiba. Atau dalam kalimat negatif, they are not playing the online games. Mereka sedang tidak bermain permainan daring. Yang kedua, untuk menyatakan sesuatu yang direncanakan dan sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat, atau sebaliknya jika menggunakan kalimat negatif. Contohnya, Justin is renting the whole theater for his birthday tomorrow. Justin menyewa seluruh teater untuk ulang tahunnya besok. Berdasarkan dua situasi ini, present continuous tense sering diikuti oleh time expression atau keterangan waktu. Misalnya, now, right now, at present, at the moment, untuk merujuk pada sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Dan tonight, next week, this month, this year, in 2 hours, atau berbagai keterangan waktu sejenisnya untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dipastikan akan terjadi dalam waktu dekat. Sudah paham kan? Atau mungkin kalian bingung? Banyak yang sering bingung dalam menggunakan present continuous tense dan verbal simple present. Mari kita lihat perbedaannya ya. Present continuous tense digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi. Untuk itu, menggunakan to be dan di akhir kata kerja atau verb one ditambahkan ing. Sedangkan verbal simple present digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi, namun bisa saja berupa rutinitas atau kebiasaan yang dalam konteks percakapan itu sedang tidak terjadi saat itu. Jadi, mari kita coba dengan contoh.
Tina plays guitar dan Tina is playing guitar. Kedua kalimat ini memiliki subjek, kata kerja, dan objek yang sama, namun pemaknaannya berbeda. Tina plays guitar adalah bentuk verbal simple present karena tidak menggunakan to be dan di akhir kata kerja tidak ditambahkan huruf ing namun menggunakan huruf s. Ingat materi minggu lalu ya? Kalimat ini merujuk pada kemampuan Tina yang bisa bermain gitar. Namun, pada saat kalimat ini diucapkan, Tina tidak sedang bermain gitar. Sedangkan Tina is playing guitar merupakan bentuk present continuous tense menggunakan to be dan di akhir kata kerja ditambahkan ing yang merujuk pada aktivitas yang sedang dilakukan Tina saat itu, yakni bermain gitar. Contoh lainnya, I study English dan I am studying English. I study English, saya belajar bahasa Inggris, merujuk pada kegiatan yang sedang saya tekuni saat itu. Namun, pada saat kalimat ini diucapkan, saya tidak sedang belajar. Bisa saja saya mengatakannya pada kerabat yang saya temui di suatu tempat. Hey, I study English with Sepakat Kelas. How about you? Sedangkan I am studying English, saya sedang belajar bahasa Inggris, menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya, saat kalian mengikuti kelas ini, berarti kalian sedang belajar bahasa Inggris kan? Sehingga kalian bisa menyatakan, I am studying English with Sepakat Kelas at the moment. Gimana? Mudah kan? Ingat ya, practice makes perfect. Dengan terus berlatih, kita bisa sama-sama lancar berbahasa Inggris. Kami juga akan menghadirkan berbagai interaksi menarik berupa kuis untuk kalian ikuti, sehingga bisa membantu dalam proses belajar bahasa Inggris. So, make sure to stay tuned. That's all for today's class. As I said before, it is easy, right? Of course it is. Pastikan untuk mengikuti semua media sosial Pemkot Bitung untuk berbagai materi, baik yang berupa grammar maupun fun English. So, thank you for your time and I hope you get something new from today's class. Stay safe everyone. I'll see you in the next class.